Halo adik-adik, berjumpa lagi bersama saya, Ibu Yovita Graciana di kelas matematika. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat selalu. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan bersama-sama membahas tentang bilangan. Tentunya, adik-adik sudah tidak asing lagi ketika mendengar kata bilangan. Karena di bangku SD, adik-adik sudah pernah belajar tentang bilangan. Sehingga pada materi kita yang pertama kita kembali belajar tentang bilangan. Di dalam bilangan kita akan belajar tentang bilangan bulat dan bilangan pecahan. Sehingga pada video kali ini kita bersama-sama akan belajar tentang yang pertama, bilangan bulat. Nah, di dalam bilangan bulat kita akan belajar tentang pengertian bilangan bulat dan menentukan letak bilangan bulat dalam garis bilangan dan operasi hitung bilangan bulat. Nah, yang pertama bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan nol. Nah, sekarang kita amati bersama. Di sini terdapat bilangan asli, yaitu biasanya disimbolkan dengan huruf A besar dan dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan bilangan caca biasanya disimbolkan dengan huruf C besar dan dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, apakah bilangan asli dan bilangan caca merupakan himpunan bagian dari bilangan bulat? Tentu jawabannya iya. Karena bilangan asli memuat bilangan bulat positif dan bilangan caca memuat bilangan 0 dan bilangan bulat positif, sehingga bilangan asli dan bilangan caca merupakan himpunan bagian dari bilangan bulat. Nah, sekarang kita perhatikan pada garis bilangan. Di sini terdapat 0 merupakan titik pangkal, sehingga 0 ini bukan merupakan bilangan bulat positif, juga bukan merupakan bilangan bulat negatif. Dan untuk bilangan bulat positif berada di sebelah kanan 0, dan bilangan bulat negatif berada di sebelah kiri 0. Sehingga kita kasih contoh, misalkan negatif 4 dan positif 6. Negatif 4 berada di sebelah kiri 0, artinya bahwa nilainya semakin lebih kecil. Dan 6 berada di sebelah kanan 0, berarti nilainya besar atau lebih besar. Nah, sekarang yang kedua, kita menentukan letak bilangan bulat dalam garis bilangan. Di dalam garis bilangan bulat, kita bisa dapat gambarkan dengan garis bilangan mendatar atau biasanya disebutkan dengan horizontal, dan juga dengan garis tegak atau biasanya disebutkan dengan garis vertikal. Pada garis mendatar atau horizontal, bilangan di sebelah kanan 0 merupakan bilangan positif dan bilangan yang berada di sebelah kiri 0 merupakan bilangan negatif. Sedangkan pada garis bilangan vertikal, di sebelah atas 0 merupakan bilangan positif dan di sebelah bawah 0 merupakan bilangan negatif. Nah, sekarang seperti ini, misalkan garis bilangan horizontal dan garis bilangan vertikal. Nah, ini di tengah-tengah merupakan 0, sehingga di sebelah kiri 0 ini merupakan nilai bilangan positif, dan di sebelah kiri 0 merupakan nilai bilangan negatif, dan di sebelah kanan merupakan nilai bilangan positif. Sebelah atas 0 merupakan bilangan positif, dan di sebelah bawah 0 merupakan nilai bilangan negatif. Nah, ini merupakan cara kita menggambar garis bilangan dengan garis bilangan horizontal dan garis bilangan vertikal. Nah, yang berikut contoh, misalkan negatif 2 terletak di sebelah kiri negatif 1. Maka negatif 2 lebih kecil dari negatif 1. Karena semakin ke kiri suatu bilangan atau suatu nilai, maka nilainya akan semakin kecil.
Dan semakin ke kanan, maka nilainya akan semakin besar. Artinya bahwa negatif 2 berada di sebelah kiri negatif 1. Artinya negatif 2 lebih kecil dari negatif 1 karena negatif 2 arahnya semakin ke kiri. Nah, seperti itu. Semoga adik-adik di rumah juga bisa membuat satu contoh. Misalkan dengan angka yang lain yang bisa adik-adik pahami bahwa semakin kecil nilainya maka arahnya semakin ke kiri. Begitupun sebaliknya, semakin besar maka arah nilainya semakin ke. Nah, untuk yang berikut tentang operasi bilangan bulat. Di dalam operasi bilangan bulat terdapat operasi penjumlahan atau tambah. Nah, adik-adik harus ingat bahwa operasi penjumlahan ketika nilainya A itu nilainya positif, B juga nilai positif, maka dijumlahkan. Dan ketika A bernilai positif dan B bernilai negatif, maka dikurangi. Begitu halnya dengan ketika negatif A ditambah B sama dengan negatif A dikurangi B. Dan negatif A tambah negatif B sama dengan negatif A tambah B. Nah, kalau misalnya adik-adik membingungkan adik-adik, maka ibu kasih kalian satu istilah yang keren supaya adik-adik selalu ingat ketika berhitung di dalam operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Nah, istilahnya yakni salju beku. Artinya sama dijumlahkan, beda dikurangi. Artinya ketika suatu bilangan bernilai sama, yakni positif dengan positif, maka dijumlahkan. Positif dan negatif dikurangi. Negatif dengan positif dikurangi, negatif dengan negatif dijumlahkan. Nah, itu yang dimaksudkan dengan istilah yang ibu berikan yakni salju beku. Seperti itu. Lalu yang berikut tentang sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Nah, pada penjumlahan bilangan bulat berlaku sifat yang pertama, sifat komutatif atau pertukaran. Nah, di dalam sifat komutatif sama-sama kita baca ya. A tambah B sama dengan B tambah A. Artinya bahwa hanya bertukar tempat atau bertukar posisi. Jadi misalkan A tambah B bisa sama juga dengan B tambah A. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan sifat komutatif. Yang kedua, pada penjumlahan 3 bilangan bulat berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Ketika A tambah B tambah C bisa dibuat dalam kelompok A tambah B tambah C. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan sifat pengelompokan. Adik-adik di rumah juga bisa sambil membaca dan sambil memperhatikan contoh yang telah dibuatkan di dalam video ini. Nah, yang berikut sifat penjumlahan 2 atau lebih bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat atau biasanya disebut dengan sifat tertutup. Jadi, jika A dan B bilangan bulat, maka A tambah B sama dengan C. Jadi, di mana C juga merupakan bilangan bulat. Nah, itu yang dimaksudkan dengan sifat tertutup. Sehingga contoh, misalkan positif 9 tambah negatif 13 sama dengan negatif 4 sama dengan 9, negatif 13 dan negatif 4 merupakan bilangan bulat. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan sifat tertutup. Lalu yang keempat, bilangan 0 disebut sebagai bilangan 0 disebut sebagai unsur identitas. Pada penjumlahan bilangan bulat, penjumlahan bilangan bulat dengan 0 hasilnya bilangan bulat itu sendiri. Misalkan 100 ditambah titik-titik sama dengan 100. Artinya bahwa 100 ditambah 0 sama dengan 100. 5 tambah titik-titik sama dengan 5.
5 tambah 0 sama dengan 5. Artinya bahwa titik-titiknya itu kita langsung tahu bahwa itu merupakan bilangan 0. Kenapa? Karena 0 merupakan unsur identitas. Jadi kita langsung tahu ketika 5 ditambah titik-titik sama dengan 5, pastinya 5 tambah 0 sama dengan 5. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan unsur identitas. Lalu yang berikut, hasil penjumlahan bilangan bulat dengan lawannya sama dengan 0. Nah, misalkan A tambah negatif A sama dengan negatif A tambah A sama dengan 0. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan penjumlahan bilangan bulat dengan lawan. Dengan kata lain, inverse dari penjumlahan. Nah, negatif 2, contoh negatif 23 tambah 23 sama dengan 23 tambah negatif 23 sama dengan 0. Nah, itu merupakan contoh dari penjumlahan bilangan bulat dengan lawannya sama dengan 0. Lalu yang kedua, di dalam operasi bilangan bulat terdapat operasi pengurangan. Nah, dalam operasi pengurangan kita sama-sama perhatikan. Misalkan A kurang B sama dengan A tambah negatif B. Dan A kurang negatif B sama dengan A tambah B. Nah, kita perhatikan pola pengurangan bilangan bulat. Misalkan 12 kurang 18 sama halnya dengan 12 ditambah negatif 18, maka hasilnya sama dengan negatif 6. Begitupun juga dengan 16 dikurangi negatif 9, maka hasilnya sama dengan 16 tambah 9 sama dengan 25. Nah, pengurangan pada bilangan bulat bersifat tertutup. Jika A dan B bilangan bulat, maka A kurang B sama dengan C bilangan bulat. Nah, sama seperti penjumlahan tadi. Sehingga negatif 15 dikurangi 7 sama dengan negatif 21, di mana negatif 15, negatif 7, dan negatif 21 merupakan bilangan bulat. Lalu operasi yang berikut, operasi perkalian. Dalam perkalian artinya penjumlahan yang bersusun. Hasil kali dua bilangan bertanda sama, maka keduanya bilangan positif atau keduanya bilangan negatif, maka itu merupakan bilangan positif. Nah, misalkan positif kali positif, maka hasilnya positif. Positif kali negatif, hasilnya negatif. Positif kali negatif, hasilnya negatif. Negatif kali negatif merupakan hasil positif. Nah, itu yang harus adik-adik pahami. Jadi adik-adik harus perhatikan pada tabel yang telah Ibu buatkan pada video pembelajaran ini. Jadi misalkan 7 kali 9 sama dengan 63. Ya, positif kali positif hasilnya positif. Begitupun juga dengan negatif 7. Negatif 7 kali negatif 9 hasilnya positif. Kenapa hasilnya positif? Karena negatif kali negatif maka sama dengan positif. Begitu juga dengan negatif 5 kali negatif 20 sama dengan 100, karena negatif kali negatif. Nah, misalkan negatif 7 kali 9 pastinya hasilnya sama dengan negatif 63, karena negatif 7 kali 9 negatif kali positif hasilnya sama dengan negatif. Nah, itu merupakan satu contoh ketika kedua tandanya sama yang menghasilkan nilai bilangan positif. Lalu yang kedua, hasil kali dua bilangan bertanda beda. Maka kalau misalnya tanda beda maka bernilai negatif. Nah, sekarang kita perhatikan. Misalkan negatif 5 kali 8 sama dengan negatif 5 kali 8 sama dengan negatif 40. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa ketika nilainya berbeda, nilainya satunya negatif, satunya positif, atau negatif kali positif hasilnya negatif, positif kali negatif maka hasilnya juga pasti negatif.
Nah, di dalam perkalian terdapat beberapa sifat perkalian bilangan bulat, yakni perkalian antar bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat atau disebut dengan sifat tertutup. Contoh, negatif 6 kali 8 sama dengan negatif 42, di mana negatif 6, negatif 6, 8, dan negatif 42 merupakan bilangan bulat. Begitupun juga contoh yang kedua. Nah, untuk yang kedua, hasil perkalian bilangan nol dengan bilangan bulat lainnya sama dengan 0. Kalau misalkan di dalam penjumlahan, nilai misalkan 100 ditambah titik-titik sama dengan 100. Artinya bahwa 100 tambah 0 sama dengan 100. Akan tetapi di dalam perkalian, titik-titik dikali 0 maka sama dengan 0. Jadi misalkan 100 kali 0 sama dengan 0. 50 kali 0 sama dengan 0. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan perkalian bilangan 0 dengan bilangan bulat lainnya sama dengan 0. Seperti itu. Yang ketiga, bilangan 1 merupakan unsur identitas. Kalau di dalam penjumlahan 0 merupakan unsur identitas, tapi di dalam perkalian 1 merupakan unsur identitas. Sehingga misalkan A kali 1 sama dengan A. Berapapun nilai itu kalau ketika dikalikan dengan 1, maka nilainya itu sendiri. Jadi kalau misalkan 5 kali titik sama dengan 5, berarti 5 dikali 1 sama dengan 5. Ya, coba nanti adik-adik silahkan membuat contoh yang lain di rumah kalian masing-masing. Yang berikut tentang pembagian. Di dalam operasi pembagian merupakan kebalikan atau inverse dari operasi perkalian atau lawan dari operasi perkalian. Misalkan A bagi B sama dengan C, sama artinya C kali B sama dengan A. Jadi kebalikan dari perkalian itu adalah pembagian. Nah, sifat-sifat pembagian pada bilangan bulat. Misalkan yang pertama, suatu bilangan bulat dibagi bilangan bulat lainnya bertanda sama menghasilkan bilangan positif. Jadi kalau misalnya kedua tandanya sama, nilainya positif. Ketika keduanya tanda berbeda, nilainya negatif. Nah, caranya sama seperti pada perkalian tadi. Begitu. Jadi silakan nanti dipelajari untuk sifat-sifat pada pembagian bilangan bulat. Yang berikut tentang pangkat. Perhatikan bilangan-bilangan berikut. Misalkan 2 pangkat 2, artinya 2 dikalikan sebanyak 2 kali. 2 pangkat 3, berarti 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan pangkat. Nah, kesimpulannya, bilangan berpangkat dapat dinyatakan dalam bentuk A pangkat 2 dengan A dan N adalah bilangan bulat. Jadi kalau misalkan 3 di pangkat 2 atau 3 kuadrat, maka 3 dikalikan sebanyak 2 kali. Maka 3 dan 2 merupakan bilangan bulat. Yang terakhir, operasi campuran. Dalam operasi hitung campuran berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Misalkan A kali B tambah C sama dengan A dikalikan B tambah A dikalikan C. Yang kedua, A kali B kurang C sama dengan A dikalikan B dan dikurangi A kali C. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan operasi campuran yang berlaku pada sifat distributif terhadap perkalian dan juga terhadap penjumlahan dan pengurangan. Nah, contohnya seperti adik-adik sekalian perhatikan, negatif 12 kali 7 tambah 15 sama dengan negatif 12 kali 7
tambah negatif 12 kali 5. Nah, itulah yang dimaksudkan dari contoh pada operasi hitung campuran.